Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, hari ini tepat kita berada di tanggal 1 Januari. Pergantian tahun telah berlalu beberapa jam yang lalu. Adalah sebuah hal yang biasa bahwa pergantian hari, bulan, bahkan tahun. Namun ada pesan dari orang-orang bijak terdahulu di mana dikatakan bahwa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa makbunun, wa man kana yaumuhu syarra min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang pada hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka kemudian dia adalah orang-orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang seseorang yang sama keadaannya dengan hari ini, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek keadaannya daripada hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang terlaknat. Tentunya kita kepingin menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarinnya. Karenanya pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dalam surah Al-Hasyr yang mana ini penting kita perhatikan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang diperbuatnya. Untuk apa itu semua? Ligode, untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu khabir, Dia maha teliti dari apa-apa yang telah kita ketahui. Dari ayat ini secara tersurat jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk senantiasa melakukan yang namanya evaluasi. Kaitannya dengan pergantian tahun, maka hendaklah kemudian kita melakukan yang namanya evaluasi setiap tahunnya. Mengapa ini penting? Orang-orang yang bisa melakukan evaluasi, tentunya dia akan melakukan perbaikan-perbaikan agar kemudian lebih baik ya tahun depan daripada tahun kemarin. Dan orang-orang yang tidak melakukan evaluasi, maka dia akan menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam banyak ayatnya. Banyak sekali fenomena dijelaskan di dalam Al-Quran, orang-orang yang menyesal. Biasanya ketika kita buka Al-Quran, kita akan menemukan berbagai ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ada yang lafadznya ya laitana atau ya laitani. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan ada 3 fenomena penyesalan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama misalnya kita lihat dalam surah Toha ayat 126 sampai 127, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa, kata Allah,
yang berpaling dari Al-Quran. Bukankah nama lain Al-Quran adalah zikr? Fa innalahu ma'isyatan dongka, maka hidupnya akan sempit, dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat nanti dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Ketika dia dibangkitkan dalam keadaan buta, barulah kemudian dia menyesal dan mengatakan kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basir. Ya Allah, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu saya bisa melihat? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab itu penyesalan dengan mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itu semua kata Allah karena sudah datang ayat-ayat Allah kepada engkau, tapi engkau melupakannya, maka pada hari ini pun engkau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah gambarkan orang-orang yang menyesal adalah orang-orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat yang sangat mahal. Apakah itu? Nikmat mata, nikmat telinga, bahkan nikmat hati. Karenanya orang-orang yang tidak bersyukur dan hal tersebut dipastikan dia akan menyesal. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal ini dalam surah As-Sajdah, di mana mereka mengatakan di hadapan Allah, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Andai kata Allah, engkau bisa melihat siapa itu al-mujrimun, orang-orang yang dipenuhi dosa selama hidupnya. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, di hadapan Allah dia hanya tunduk, malu, seraya dia berkata kepada Allah. Sebagai bentuk ekspresi penyesalannya, dia mengatakan kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, hari ini sudah kulihat neraka, hari ini sudah kudengarkan gemuruhnya. Farji'na, maka balikkan saya ke dunia. Na'mal salihan inna muqinun, maka saya akan menjadi orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang yakin kepadamu. Masya Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Munafiqun, orang-orang yang menyesal itu adalah orang-orang yang tidak mau bersedekah, yang tidak mau berinfak dari harta-hartanya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Allah mengatakan, infakkanlah apa yang kita infakkan, mimma razaqnakum, dari apa-apa yang Allah telah rizkikan kepada engkau. Kapan kita berinfak? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Kalau tidak, maka di antara engkau nanti ada yang mengatakan di hadapan Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, tunda dulu kematianku ya Allah. Kalau kau tunda kematianku, fa asaddaqa wa aku minas solihin, maka saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Masya Allah. Inilah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal. Dan sebagai penutup, kami kepingin menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah mengatakan, ma min ahadin ayyamutu illa nadimah. Kata Rasulullah, tidak seorang pun di dunia ini yang meninggal dunia melainkan dia akan menyesal. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, lima nadimatuhu ya Rasulullah, kenapa mereka semuanya menyesal wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan ada dua hal. Yang pertama, wa in kana muhsinan
nadima li ayyakuna zdad. Andai kata yang meninggal dunia itu adalah orang yang baik, orang yang soleh, dia mengatakan, kenapa saya meninggal dunia sebelum kebaikanku kutambah dan kutambah. Yang kedua kata Rasulullah, wa in kana musiyan nadima li ayyakuna naza'ah. Andai kata saya meninggal dunia, kenapa saya kemudian meninggal dunia dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya, sehingga kemudian kita tidak menyesal di akhirat nanti. Penyesalan di dunia masih bisa diperbaiki, tapi penyesalan di akhirat sudah tidak ada perbaikan sama sekali. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh